Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Nuh ayat yang kelima, insyaallah sampai ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qala Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Nuh berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inni sesungguhnya aku da'autu telah menyeru, mendakwahi kaumku Lailau wa nahara, malam dan juga siang. Falam yazidhum du'ai, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka illa firara, lari dari kebenaran. Jadi falam yazidhum du'ai, tidaklah seruanku itu menambahkan bagi mereka kecuali mereka semakin lari dari kebenaran. Di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Rabb-Nya tentang sikap kaumnya yang tidak memenuhi seruan, tidak mau patuh terhadap perintah beliau. Jadi ini pengaduan seorang nabi, seorang rasul, bahkan rasul pertama, yakni Nuh alaihi salam. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dialaminya di dalam dakwahnya. Di sini ada keteladanan bagi kita semua, bahwa Nabi Nuh alaihi salam, demikian pula para nabi dan rasul, para nabi sebelum dan juga setelah beliau,
menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat bergantung dalam setiap keadaan, terutama dalam masa-masa sulit dan sempit. Makanya salah satu di antara asma Allah yang husna As-Samad. Apa artinya As-Samad? Tempat bergantung seluruh makhluk. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ketika punya masalah, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi rintangan, hambatan, tantangan, kesedihan, barakallahu fikum, tempat mengadunya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian pula Allah mengisahkan tentang Nabi Ya'qub alaihi salam di surat Yusuf ayat 86. Dalam kisah Nabi Yusuf yang sangat masyhur, Nabi Ya'qub alaihi salam juga mengadukan apa yang dialaminya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia Ya'qub menyatakan, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi mengadukan kesusahan dan kesedihan itu kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada medsos. Kepada Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau sedang galau, mengadulah kepada Allah, bukan bikin status, bikin history, rabu kelabu, begitu. Kemis mengemis. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengadu kepada Allah. Ya, terlebih di hari Jumat seperti ini, insyaallah ya waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya masalah, Bu? Nah, kalau kita sadar kita banyak masalah, berarti harus banyak mengadu kepada Allah. Banyak mengadu kepada Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian faedah berikutnya kita ambil dari kalimat Rabbi. Ini asma di antara nama-nama Allah yang husna. Allah di antara namanya Rabb. Ya, seringkali ini ada di dalam doa-doa dalam Quran, juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya memanggil asma Allah di awal doa, berarti tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Dan ternyata di antara adab dalam berdoa adalah tawassul dengan asma Allah. Bahkan tawassul dengan asma Allah di awal doa-doa kita atau di dalam doa-doa kita ini termasuk wasilah terijabahnya doa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya doa-doa yang diajarkan biasanya mengandung tawassul dengan asma Allah. Taib, ibu-ibu. Jadi kenapa sangat dianjurkan kalau kita berdoa itu tawassul dengan asma Allah? Kenapa, Bu? Karena di dalamnya mengandung pujian. Nama Allah itu husna. Husna itu balighah fil husni ghayatuhu. Husna itu sampai kepada puncak kebaikan dan kebagusannya. Artinya kalau kita sebut nama Allah, sejatinya kita sedang memuji Allah, karena semua nama Allah terpuji. Semua nama Allah husna.
Maka adab di dalam berdoa, sebelum kita memanjatkan doa kita, menyampaikan isi dari doa-doa kita, maka kita terlebih dahulu memuji-muji Allah, selanjutnya bersalawat kepada Nabi SAW. Nah, di antara cara memuji Allah adalah tawasul dengan asma-Nya. Ya, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan rahimahullah, ya, jika kita ingin minta rezeki, panggil nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqni. Jika kita ingin dikasihani, disayang oleh Allah, panggil nama Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, panggil nama Allah Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ighfirli, dan demikian seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat apa itu, Bu? Kok enggak ada kelanjutannya? Siapa yang nulis tuh? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang hafal surat itu? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hafal ayatnya tapi enggak hafal suratnya, apalagi letaknya. Pokoknya di Quran saja. Cari saja 30 juz. Surat apa itu, Bu? Al-A'raf. Ayat berapa? 180. Al-A'raf ayat 180. Sok silahkan tulis. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Nah, ini yang namanya tawasul dengan asma Allah dalam berdoa. Jadi kalau kita berdoa, sebut nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Qadir, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Panggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua, fad'uuhu biha, maksudnya beribadahlah kepada Allah. Karena doa itu kan ada doa masalah, ada doa ibadah. Ya, berulang kali kita menjelaskan ini. Berarti beribadahlah kepada Allah dengan mengamalkan konsekuensi dari Asmaul Husna. Masya Allah, ya, kalau orang itu mengamalkan Asmaul Husna dalam beribadah, maka pasti ibadahnya ibadah yang berkualitas. Dia khusyuk dalam sholat karena dia yakin Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, ya kan? Dia tidak akan macam-macam ketika sendirian karena dia mengetahui Allah itu Al-Khabir, maha teliti. Dia tidak berani melakukan apapun yang buruk. Kenapa? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha mengawasi. Dan demikian seterusnya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kemudian faedah berikutnya, dari sini juga kita memahami doa yang berkualitas itu disertai dengan ikhtiar yang benar dan maksimal. Kapan di sini Nabi Nuh berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah beliau ikhtiar dengan ikhtiar yang maksimal. Da'autu qaumi laila wa nahara. Sungguh aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Masya Allah. Siang didakwahi, malam pun didakwahi. Siang berdakwah, malam pun berdakwah.
Ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi assalam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang benar disertai dengan ikhtiar. Ikhtiar yang benar juga disertai dengan doa. Dari sini seorang muslim dia tidak akan bersedih ya ketika apa yang diinginkannya tidak tercapai. Dia tidak akan berlebih-lebihan di dalam kesedihan. Pun demikian ketika apa yang diikhtiarkannya itu tercapai, apa yang dicita-citakannya berhasil dia dapatkan, dia pun tidak akan menjadi orang yang sombong. Jadi dua ini mesti beriringan antara ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa. Di dalam doa ada ikhtiar, di dalam ikhtiar kita ada doa. Dan seperti itu kehidupan seorang mukmin. Kemudian faedah berikutnya, di antara bentuk pengingkaran dan penolakan kaum Nabi Nuh alaihi salam terhadap dakwahnya adalah berlari menjauh dari dakwah. Alergi dengan dakwah. Berlari menjauh, diajak mendekat, merapat, malah dia semakin menjauh. Kan begitu? Bahkan putranya sendiri, ya putra beliau alaihi salam, ya saat didakwahi, irkam ma'ana, ayo bersama kami naik ke atas bahtera ini. Taib, apa yang dilakukan? Berlari menjauh. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan berlari menuju gunung. Aku naik ke atasnya sehingga aku selamat ya dari banjir. Begitu, berlari menjauh dari dakwah, dari seruan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah, berlari di sini baik berlari secara zahir, enggak mau dekat-dekat, atau yang dimaksud adalah berlari secara batin, tidak mau tunduk patuh. Sama saja itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada orang itu dengar seruan azan malah menjauh dari masjid. Ya, dengar azan dia malah ke rumah makan. Ya, bukan ke masjid. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang biasanya lari kalau dikumandangkan azan siapa? Syaitan. Ya, setan itu lari kalau dikumandangkan azan. Nah, ini bukti bahwa setan jenis manusia juga mirip seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lari dari seruan. Jadi fisiknya berpaling, hatinya pun berpaling. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nah, ini diantara bentuk pengingkaran dan penolakan. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka tidaklah menambahkan bagi mereka seruanku itu, melainkan mereka semakin berlari menjauh. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, kepada tauhid, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya
dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Wastakbaru istikbara. Baik, kita ambil beberapa pelajaran dari ayat ini. Pertama, hakikat dakwah itu adalah mengajak manusia kembali kepada jalan Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Kan begitu. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu. Ajaklah manusia supaya mereka kembali ke jalan Allah. Nah, kembali ke jalan Allah itu adalah dengan iman dan amal saleh. Itu dinul Islam. Dinul Islam itu kan isinya iman dan amal saleh. Itu yang disebut dengan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al-huda dan dinul haq. Dialah Allah arsala rasulahu yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan hidayah dan agama yang hak. Al-huda sebagian tafsirnya adalah al-ilmun nafi', mengajak manusia kepada ilmu yang bermanfaat, yang akan melahirkan dan menghasilkan iman yang benar. Wa dinil haq, ya, sedangkan dinul haq adalah al-amalus saleh, amal yang saleh. Ini hakikat dakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk merealisasikan tauhid, ya, dalam keimanan dan juga amal solehnya. Maka siapa saja yang memenuhi seruan dakwah ini, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan Nabi Nuh menyampaikan di sini, wa inni kullama da'autuhum, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka, mendakwahi mereka kepada iman, supaya engkau mengampuni mereka. Ya, karena efek daripada dakwah itu adalah supaya manusia mendapatkan ampunan dari Allah, supaya manusia mendapatkan pahala dari setiap amal kebaikannya. Kan itu yang diinginkan manusia dalam hidupnya, dunia dan juga akhirat. Amal soleh yang diterima, kemudian kesalahan dan dosa yang diampuni. Ibu, sesoleh apapun orang meninggal dunia, tetap saja doanya antara dua ini. Ya tidak? Ada enggak orang soleh meninggal dunia kemudian tidak usah didoakan ampunan dia? Ya, ada enggak ibu? Mesti doanya semoga Allah menerima amal ibadahnya dan mengampuni segala dosanya. Kan begitu. Sesoleh apapun, seyakin apapun manusia dengan kesolehannya, tetap saja namanya manusia pasti punya salah dan dosa. Kan dosa itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Orang soleh zahirnya soleh, ya. Setingkat apa kesolehannya, sekadar apa dosanya, hanya Allah tentu yang tahu detailnya. Karena dia manusia punya potensi salah, maka kita doakan dengan doa ampunan. Nah, iman dan amal soleh ini bisa menghasilkan ampunan. Makanya coba perhatikan di surat Al-Fat ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka. Apa yang dijanjikan? Ampunan dan pahala besar. Ampunan dan pahala besar. Iman menghasilkan ampunan, amal soleh menghasilkan pahala besar.
Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ajak manusia kepada iman dan amal soleh. Itu hakikat dakwah, supaya mereka mendapatkan ampunan dari sisi Allah dan pahala besar di sisi Allah. Itu hakikat dakwah. Jadi bukan mengajak kepada pribadi, bukan mengajak kepada tokoh, bukan mengajak kepada sosok, tapi mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah dakwah yang ikhlas. Dakwah tauhid itu ya seperti itu. Dan orang yang model dakwahnya seperti itu, maka dia akan lempeng, ajeg, lempeng. Apakah dia disanjung-sanjung oleh manusia ataukah dimusuhi oleh manusia, lempeng aja. Dia ngajaknya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Diterima walhamdulillah, dimusuhi Allahul Musta'an. Kita sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kehormatannya diinjak-injak, gak ada masalah. Nabi yang mulia saja ya tidak lepas dari gangguan manusia. Lempeng, ya, dakwahnya lempeng. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan kepada kita semua, baik di dalam ucapan ataupun perbuatan. Dan Masya Allah, dakwah itu kalau lempeng seperti itu, ya, maka mencerahkan. Nah, sebagian orang dakwah itu seperti kayak lahan di kapling-kapling, begitu kan? Ini lahan saya, kamu jangan ke sini. Ya. Barakallahu fikum, saya duluan di sini. Ini jamaah saya, nggak boleh ada yang lain. Nah, ini dakwah ini ke diri sendiri atau ngajak manusia ke Allah? Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini kadang dalam dunia dakwah terjadi seperti itu. Terjadi seperti itu. Ketika ada yang muncul, ya, kemudian merasa jadi saingan. Nanti lahannya kemudian diambil. Ini rebutan apa begitu kan? Dakwah enggak begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengajak manusia kepada Allah. Seharusnya kalau kemudian ada sosok yang muncul yang ternyata membawa visi misi yang sama, mengusung dakwah yang sama, senang enggak harusnya ibu? Senang, alhamdulillah. Semakin banyak amunisi untuk kemudian mengajak manusia ke jalan Allah, bukan malah kemudian saling menjatuhkan. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang amal-amal yang istimewa itu yang paling berat darinya adalah keikhlasan ini. Berat, ikhlas itu berat. Tidak semudah teorinya. Dari sisi prakteknya di lapangan, ya, kita sering berhadapan dengan hawa nafsu, sering berhadapan dengan egois, ya, sifat-sifat egois, sering berhadapan dengan yang namanya merasa senior, merasa lebih lama, ya, merasa lebih punya pengaruh. Barakallahu fikum. Padahal waktu terus berjalan. Kullu shagirin yakbur. Ya, kullu shagirin yakbur. Setiap yang kecil akan membesar. Begitu kan? Dulu murid-murid kita mungkin yang kita didik dia Iqra, kita ajari dia bahasa Arab dari nol. Ya, sekarang bisa saja setara ilmunya dengan kita. Bisa enggak ibu? Bisa. Orang malah lebih senang kepada muridnya daripada kepada gurunya. Yang sekarang dia sudah mungkin lulus dari mana, begitu ya, sudah punya kapasitas, kan seharusnya senang. Bukan malah apa? Bukan malah merasa kalah saing. Nah, ini berat memang ikhlas dalam dakwah itu. Apalagi sudah punya masa, ya, sudah punya banyak apa namanya itu, subscriber, begitu ya, follower, apalah namanya, ya, punya banyak netizen, ya. Wah, ini seringkali jadi hambatan,
Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan saya mengalami itu kemarin begitu ya, pas di kampung. Pengalaman. Gitu ya. Allahu a'lam maksudnya apa begitu ya. Kalau saya juga tidak nyodor-nyodorin minta jadwal gitu. Cuman ada ikhwan inisiatif, Ustaz mumpung di dia sana. Ya, mumpung di sini ngisi atau di masjid anak ya. Alhamdulillah juga yang ngajarnya yang belajar itu orang-orang setempat. Kebanyakannya aki-aki gitu. Sama nini-nini ya. Kakek-kakek dan nenek-nenek gitu ya. Masya Allah. Nah itu ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya dapat info dari DKM-nya. Ya begitu modelnya. Antum kok jadwalkan Ustadz gak ngomong-ngomong ke anak. Ternyata ada yang mungkin duluan di situ ngisi. Padahal gak mengganggu jadwalnya. Kan begitu. Nas'alullah as-salamah. Begitu. Ini kan jamaah anak-anak duluan di sini. Nah ini dakwah ini. Kalau kemudian seperti itu modelnya, ini jadi kayak kapling-kaplingan lahan. Nah ini tidak selayaknya terjadi. Tidak selayaknya terjadi. Jadi memang berat ibu. Ikhlas itu berat. Tadi ya mungkin merasa senior, merasa lebih dulu di situ. Ya, merasa bahwa itu jamaahnya. Ya. Dan yang ngenesnya itu sudah anak berhenti aja ngisi di situ. Barakallahu fiikum. Ya. Ini nyata terjadi. Ya. Nyata terjadi. Barakallahu fiikum. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Ya. Dari kekotoran hati. Gitu. Karena memang yang paling berat itu ikhlas. Kita ngomong seperti ini saja belum tentu ikhlas. Hanya Allah yang tahu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, artinya menjadi nasihat bagi kita semua. Menjadi nasihat bagi kita semua. Ya, jangan sampai dakwah ini kayak seperti rebutan dunia. Gitu ya. Dakwah ini amal yang begitu istimewa. Diusung oleh orang-orang istimewa, para nabi dan rasul, semuanya berdakwah. Begitu ya. Maka sing ikhlas, bersihkan hati ya. Hindarkan segala sesuatu yang menjadi penghambat dakwah ya. Nah ini harus saling menasehati, saling mengingatkan. Kita bukan berarti sudah paling baik, merasa paling ikhlas, tidak. Manusia itu lemah ya, manusia itu lemah. Kadang dengan tanggal muda saja berubah suasana hatinya. Begitu kan? Lemah manusia itu. Makanya harus saling mengingatkan. Harus saling mengingatkan. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapapun itu. Ya. Artinya saling juga menjaga keikhlasan. Ya, guru menjaga keikhlasannya, ya. Dan dia juga harus berusaha menjaga keikhlasan murid-muridnya supaya belajarnya itu ikhlas. Ibu-ibu ikhlas enggak belajar? Insya Allah apa ini? Insya Allah enggak ikhlas apa ikhlas? Orang ikhlas tuh enggak nyebut-nyebut loh gitu. Menjaga murid-muridnya juga supaya ikhlas belajar. Pun demikian ya, murid-murid ketika belajar harus ikhlas dan berusaha juga menjaga keikhlasan ustadznya ya. Artinya apa? Saling mengingatkan, saling menguatkan. Karena ini Bu, yang paling berat itu ikhlas ini. Dan itulah sebetulnya inti pelajaran tauhid, ilmu ikhlas. Berat memang. Inti pelajaran tauhid, bahkan inti daripada syariat ini adalah ibadatullah wahdah la syarikalah. Supaya manusia mengesahkan Allah, mengikhlaskan peribadatan kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Berat ini. Makanya kenapa ngaji tauhid itu enggak ada hatamnya.
Nggak ada hatamnya, terus sampai mati. Terus belajar tauhid. Karena ini inti hidup manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Masya Allah banyak kaum muslimin yang mereka mengaku sebagai muslim, tapi ternyata masih kental dengan yang namanya ritual-ritual kesyirikan. Masih muja-muja kuburan, nyembah-nyembah kuburan. Ya, bahkan mereka nyembah-nyembah pohon. Ya, pohon yang dikeramatkan, satu tempat yang dikeramatkan. Nas'alullah as-salamah. Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid ini terus berjalan, berlangsung sampai nanti datangnya yaumul qiyamah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Faidah yang kedua, bentuk pengingkaran kaum Nabi Nuh yang lainnya, diantaranya adalah ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya. Kalau tadi kan berlari. Ini hissiyan wa ma'nawiyan, baik secara hissi ataupun maknawi. Berlari menjauh baik secara fisik ya ataupun secara hati batin. Nah, berikutnya di antara bentuk pengingkaran yang mereka tampakkan adalah memasukkan jari mereka ke dalam telinganya. Maksudnya apa ini, Bu? Tidak mau dengar. Tidak mau mendengar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan demikianlah sifat dan sikap orang-orang kafir terhadap dakwah. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penolakan orang-orang Quraisy terhadap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat apa? Fussilat. Surat Fussilat. Surat keberapa itu? 41. Ayat berapa, Bu? Berapa? Ayat ke-26. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun." Dan orang-orang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Qur'an ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka." Nah, mereka paham, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi Islam dan kaum muslimin, memusuhi wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka paham bahwa ini Quran kalau didengarkan bahaya, mengancam mereka. Sekedar didengarkan, apalagi dipelajari, ya, didalami isi kandungan maknanya. Dan mereka paham kalau manusia mendengarkan Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, mau mempraktekkan Al-Quran, apalagi mendakwahkannya kepada yang lain, mereka paham bahwa kaum muslimin ketika keadaannya seperti itu pasti akan menang, mengalahkan mereka. Maka sekuat tenaga mereka akan menghalang-halangi manusia supaya jangan mendengarkan Al-Quran, gimana pun caranya. Mau dengan masukkan jari ke telinga, atau mungkin dibikin kegaduhan ketika disampaikan tentang Al-Quran, disampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran, kemudian dibikin kegaduhan supaya Al-Quran itu tidak didengarkan atau tidak kedengaran. Nah, ini sifat dan sikapnya orang-orang kafir. Makanya adab di dalam majelis, ibu, tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh. Karena majelis itu kalau benar pasti menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kemudian disampaikan ayat Al-Quran kok garaduh,
ngobrol sendiri, bikin majelis sendiri. Barakallahu fiikum. Nah, ini berarti tidak beradab. Tidak beradab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang dilakukan orang-orang kafir. Walghaw fihi. Walghaw fihi, bikin kegaduhan. Ya supaya apa yang disampaikan Muhammad itu tidak didengar, tidak kedengaran oleh orang-orang. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu pertama ya, atau bisa dikatakan yang kedua. Kalau tadi kan berlari menjauh, nah yang kedua ini memasukkan anak jari ke telinga dengan makna bahwa mereka tidak mau mendengar. Yang berikutnya menutup bajunya ke mukanya, menutupkan baju ke muka, ke wajah. Maksudnya apa nih, Bu? Tidak mau melihat, tidak mau mendengar, juga tidak mau melihat. Kalau orang nggak mau dengar, nggak mau lihat, itu muncul dari apa biasanya? Muncul dari kebencian, kan begitu? Ya, ibu kalau sedang jengkel sama suami, apa yang dilakukan, Bu? Suami ngomong misalkan, mau dengar nggak? Ibu mau dengar nggak? Kalau sedang jengkel sama suami, mau ngelihat wajahnya? Nak Ustadz, gitu. Gak sudi aku melihatnya, gak sudi aku mendengarkannya. Kan begitu ya? Ibu-ibu di sana ini mah, bukan yang di sini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu, tidak mau mendengar, tidak mau melihat. Kenapa? Karena ada kebencian di hatinya. Tidak sudi melihat, tidak sudi mendengar. Karena ada kebencian. Untuk selanjutnya karena ada kesombongan. Makanya di poin berikutnya, mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Ya. Dengan kata lain, mereka ini keras kepala. Kepala dan tidak mau menerima, keras kepala. Nah, itulah model-model pengingkaran. Apakah ada model-model seperti ini di masa ini? Ya banyak, mirip kok. Ibu, dosa itu berulang. Di masa dahulu ada nggak orang nyembah bintang-bintang, planet, matahari? Ada? Di masa sekarang ada? Ada. Walaupun mungkin dengan nama yang berbeda, tapi intinya sama. Ya. Taib. Di masa Nabi Nuh alaihi salam, kesyirikan yang terjadi karena hulu kepada orang soleh, ya kan? Ada nggak sekarang orang yang hulu kepada orang soleh? Banyak. Ya, bahkan bukan orang soleh. Kalau dulu beneran orang soleh. Ya, sekarang mah orang gila saja dihului. Ya, udah tahu-tahu gila. Kita sampai bingung ini yang gila yang mana ini? Ya kan? Jadi dosa itu berulang. Ada. Zaman dulu ada orang minum khamar. Ada orang berzina, ada. Sekarang juga ada. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu model-model pengingkaran kaum Nabi Nuh alaihi salam ya terhadap dakwah beliau. Dan nanti akan mirip ya dengan generasi-generasi setelahnya. Modelnya juga mirip-mirip seperti itu. Ya, termasuk yang tadi kita kisahkan bagaimana orang-orang Quraisy juga demikian. Mereka tidak mau mendengar Al-Qur'an yang dibacakan, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat berikutnya, "Tsumma inni da'autuhum jihara, tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ikhtiar yang begitu maksimal yang ditempuh oleh Nabi Nuh alaihi salam di dalam mengemban amanah dakwah. Bahkan nanti kita juga akan mengetahui bahwa durasi dakwahnya Nabi Nuh itu sangatlah panjang. 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Ya. Masya Allah ibu. Ada yang sudah kepala 9 di sini? Kepala 6 saja sudah repot Ustaz, apalagi kepala 9. Kemarin pas di kampung, alhamdulillah saya sempat kunjungi seorang sepuh ya, yang juga ditokohkan. Karena saya kunjungi karena beliau tahu banget bapak saya. Salah satu bentuk silaturahim ke orang tua adalah silaturahim ke teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Itu usianya kepala 9 ibu, 96 apa 97, hampir menyentuh 100. Pas Ramadan kita kunjungi, Masya Allah, masih normal bisa ngobrol sama saya, mungkin setengah jaman, vokalnya masih bagus, tidak balelol begitu ya. 96 tahun, walaupun sudah rada bungkuk, masih bisa ke masjid dan masih bisa azan, sampai warga di sekitar itu ya, kalau beliau tidak azan bertanya-tanya karena khawatir sedang sakit ya. Masih bisa azan, Masya Allah, ngobrol masih nyambung ya. Kepala 9, hampir menyentuh 100, 96 atau 97, karena kita juga ngobrol tentang usia. Nah, beliau ini tahu persis masa kecil bapak saya ya. Tahu persis, berkali-kali beliau ucapkan gitu. Itu Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang diberi usia yang panjang ini Masya Allah, berarti kesempatan untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya, peluangnya menjadi besar, menjadi besar. Wong kita beda tahun saja, beda 1 tahun saja. Pernah kita sampaikan dari riwayat hadis, ada 2 sahabat yang usianya beda setahun, masuk Islamnya sama, bareng, cuman meninggalnya beda setahun. Ternyata Nabi menyebutkan jarak pahala di antara keduanya sejarak langit dan bumi, cuman beda 1 tahun. Bagaimana kalau orang diberi usia yang begitu panjang? Dia dapat lagi Ramadan, dapat lagi Lailatul Qadar, dapat 10/3. Tahu 10/3 Bu? 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Zulhijjah, 10 pertama Muharram. Ini waktu-waktu yang Allah istimewakan. Dalam setahun kan itu pasti ada ya. Maka beda setahun saja bisa jarak antara langit dan bumi pahalanya. Bagaimana kalau kita lebih panjang usianya? Makanya kata Nabi, sebaik-baik manusia khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan bagus amalnya. Begitu. Ibu pengen usia panjang? Semuanya juga pengen. Banyak berdoa saja. Apa doanya? Ibu pengen usia panjang? Sok ngadoa? Sok ngadoa tidak? Apa doanya? Supaya usianya panjang. Iya. Pada tawadu ibu-ibu. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Ada 6 poin
doa yang diajarkan oleh Nabi. Syekh bin Bas sangat menganjurkan doa ini selalu dibaca. Ini inspirasinya dari doa Nabi kepada Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anak-anakku, berkahilah apapun yang Engkau berikan kepadaku. Terus apa lagi, Bu? Ini poinnya. Wa atil hayati ala ta'atika. Panjangkanlah usiaku di atas ketaatan kepadamu. Wa ahsin amali, perbaiki amalku, waghfirli, dan ampunkanlah dosa-dosaku. Ini 6 poin yang semua manusia pasti menginginkannya. Diperbanyak harta, anak-anak. Ibu pengen jadi orang kaya? Pengen jadi orang kaya enggak, Ibu? Yang jawab 1 orang. Taib. Perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anak-anakku. Kemudian berkahi apapun yang Engkau berikan kepadaku. Panjangkan usiaku di atas ketaatan kepadamu. Wa ahsin amali, perbaiki amalku, dan ampunkanlah dosa-dosaku. Kayaknya pernah saya ngasih PR ke Ibu ngafalin ini. Belum. Asli belum, Bu. Kalau nggak salah Ustaz minta lewat WhatsApp, terus saya kirim lewat WhatsApp ke admin kalau tidak salah. Lain. Entah siapa yang lupa di antara kita. Ya, Ibu yang dirahmati Allah, itu doa baik sekali doa ini, ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau orang panjang usianya dan istiqomah di atas iman dan amal solehnya, Masya Allah, bekal dia sangat banyak. Makanya berdoa, berikhtiar. Ustaz, kalau nanti kita mati, ternyata mati juga, nggak panjang umur, ya nggak ada masalah, nggak ada ruginya doa. Ya. Sahabat Umar itu menyampaikan, aku tidak memperdulikan ijabahnya doa, karena itu janjinya Allah. Tugas kita itu bukan ngurusin ijabah. Tugas kita itu adalah memaksimalkan doa, karena terlalu banyak ya, keistimewaan di saat kita itu berdoa kepada Allah. Ada khusyuk di dalamnya, ada iman, ya, ada harap, ada rasa takut, ya kan Ibu? Ada tadarru, tazallul, ya, ada bentuk merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Itu semuanya ibadah itu. Semakin banyak orang berdoa, berarti semakin banyak orang itu merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Orang menghinakan diri di hadapan Allah, Allah akan angkat derajatnya, kan begitu. Jadi bukan urusan ijabahnya aja, tapi proses kita berdoanya, proses kita merengeknya kepada Allah, itu sudah nilai keutamaan yang luar biasa. Makanya kata Umar Ibnul Khattab, aku tidak memperdulikan ijabah, karena itu janjinya Allah. Yang aku pedulikan bagaimana setiap saat aku memperbaiki kualitas doaku dan terus istiqomah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau pengen panjang umur, sok berdoa terus kepada Allah. Ikhtiar yang baik. Ya, jaga kesehatan. Kesehatan yang paling harus dijaga, sehatnya apa, Bu? Sehatnya hati. Jagalah hati, ya kan? Karena sehat hati itu akan menyehatkan badan, insya Allah. Kan begitu. Dan penyakit itu bukan urusan makan makanan saja, tapi urusan hati. Ya. Orang kalau ngambekan, emosian, itu liver itu yang diserang, ya kan Ibu? Liver yang diserang. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit ngomel-ngomel. Ya, satu hari aja nggak ngomelin suami, pegel badannya.
gitu. Barakallahu fikum. Jaga hati, jaga hati. Karena kesehatan inti itu adalah sehatnya hati. Sampah-sampah hati itu harus dibuang. Hasad, iri hati, dengki, benci, dendam, kesumat, ya kan, suudzon. Ini semua penyakit ini. Ya, ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Dari ayat ke-8, ayat ke-9 mengandung pelajaran bagi kita. Nabi Nuh alaihi salam, beliau tidak patah semangat. Beliau tetap gigih dan tulus dalam berdakwah dengan membuat beragam metode dakwah agar seruannya lebih berkesan pada mereka sehingga mereka mau menerimanya. Jadi Nabi Nuh alaihi salam pernah dakwahnya itu dengan jiharan, dengan cara terang-terangan. Pernah juga dengan sirriyah, dakwah secara sir, diam-diam. Pernah juga menggabungkan dua-duanya, berdakwah dengan jahar, juga berdakwah dengan sir. Ini semua ditempuh, menunjukkan betapa gigihnya, betapa semangatnya beliau di dalam menyampaikan amanah dari Allah, menyampaikan dakwah ini. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini keteladanan dari sosok Nabi Nuh alaihi salam yang kemudian juga ya ini diteladani oleh Nabi dan Rasul setelahnya, ya Nabi sebelumnya juga diteladani oleh para pewaris Nabi, yakni para ulama dari zaman ke zaman. Ya, kegigihan dan semangat yang luar biasa di dalam menyampaikan dakwah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesai ayat ke-9. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita nanti akan bahas ayat yang ke-10 dan seterusnya. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.